Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab Accounting for Leases. Leasing kini menjadi salah satu bentuk investasi yang populer di dunia bisnis modern. Daripada membeli aset secara langsung, banyak perusahaan lebih memilih untuk menyewa karena dianggap lebih fleksibel dan juga hemat secara modal. Nah, apa sih keuntungan leasing bagi lisi atau penyewa? Dari sudut pandang penyewa, keuntungan yang pertama adalah 100% pembiayaan dengan suku bunga tetap. Lisi tidak perlu memberikan uang muka, sehingga dapat membantu perusahaan menghemat kas dan dapat meningkatkan likuiditas. Dan juga pembayaran sewa biasanya tetap, sehingga melindungi dari inflasi dan juga kenaikan suku bunga. Yang kedua yaitu perlindungan terhadap keusangan. Resiko penurunan nilai aset akibat kemajuan teknologi ditanggung oleh lessor. Lisi dapat mengganti aset dengan model baru tanpa harus mengganti rugi. Nah, yang ketiga itu adalah fleksibel, yang mana perjanjian sewa bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Lisi bisa memilih jangka waktu sewa, jangka pembayaran, dan opsi perpanjangan. Nah, yang keempat yaitu pembiayaannya lebih murah. Leasing sering lebih murah dibanding pinjaman konvensional. Lessor dapat memanfaatkan potongan pajak atas kepemilikan aset lalu membaginya dengan lisi melalui tarif sewa yang lebih rendah, sehingga sangat membantu untuk perusahaan rintisan atau startup dan juga perusahaan yang memiliki laba rendah. Nah, selanjutnya ada jenis dan peran lessor. Lessor adalah pihak yang memiliki aset yang disewakan. Dan siapa sih pihak yang menyediakan layanan leasing? Yaitu yang pertama ada bank, yang kedua ada perusahaan leasing captive, yang ketiga ada lembaga independen. Dan apa sih keuntungan leasing bagi lessor atau pemberi sewa? Yang pertama yaitu memberikan margin bunga yang menguntungkan. Lessor memperoleh pendapatan dari selisih bunga antara biaya dana dan tarif sewa, dan juga memberikan arus kas stabil dalam jangka yang panjang. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan penjualan produk. Ini sebagai alat pemasaran, yaitu membantu produsen menjual lebih banyak barang melalui pembiayaan sewa. Yang ketiga yaitu memberikan manfaat pajak atau tax benefit. Pajak Pajak depresiasi dan potongan lainnya dinikmati oleh lessor sebagai pemilik aset. Sebagian manfaat ini dapat diteruskan ke lisi melalui tarif sewa yang lebih rendah. Nah, yang keempat yaitu potensi keuntungan dari nilai residu. Setelah masa sewa berakhir, aset bisa dijual kembali dengan laba. Nilai residu yang tinggi meningkatkan profitabilitas leasing. Namun, resiko muncul jika harga jual kembali itu turun di bawah perkiraan, sehingga lessor akan mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu ada pengukuran kewajiban sewa dan aset sewa. Di sini ada tiga. Yang pertama, berdasarkan jangka waktu sewa yang dimana waktu sewa yang tetap dan tidak dapat dibatalkan. Bisa termasuk opsi perpanjangan jika ada kemungkinan besar penyewa akan memperpanjang sewanya. Contohnya, Carrefour menyewa komputer 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun tambahan sehingga total jangka waktu dianggap 4 tahun. Kemudian yang kedua ada pembayaran sewa. Di sini terdiri ada beberapa jenis pembayaran sewa. Yang pertama itu ada pembayaran tetap yang dimana jumlah sewa yang tetap selama masa sewa. Yang kedua ada pembayaran variabel di mana didasarkan pada indeks seperti inflasi atau suku bunga. Jika jumlah pembayaran diketahui sejak awal dimasukkan dalam liabilitas sewa. Jika tidak diketahui perubahan diakui sebagai beban sewa pada periode terjadinya. Contohnya Josephine menyewa pesawat dengan sewa tahunan 1 juta dan setiap tahun naik 30.000. Maka tahun kedua pembayarannya sebesar 1.030.000. Kemudian untuk yang ketiga itu ada berdasarkan nilai sisa yang dimana nilai sisa ini
nilai aset yang diharapkan di akhir masa sewa. Jika penyewa menjamin nilai sisa, maka bagian nilai yang dijamin itu dimasukkan dalam perhitungan liabilitas sewa. Jika tidak dijamin, nilai sisa tersebut tidak dihitung dalam liabilitas sewa. Kemudian yang keempat ada opsi pembelian atau penghentian. Jika penyewa hampir pasti akan membeli aset di akhir masa sewa atau menghentikan sewa lebih awal, maka biaya terkait opsi ini harus dimasukkan dalam pengukuran kewajiban sewa. Contohnya Cabrera menyewa gedung 6 tahun, tapi bisa menghentikan sewa setelah 2 tahun dengan biaya sebesar 140.000. Nah, biaya ini itu dihitung dalam total liabilitas sewa. Kemudian untuk yang ketiga di sini ada tiket diskonto yang dimana digunakan untuk menghitung nilai kini atau present value dari pembayaran sewa masa depan. Di sini bisa menggunakan suku bunga implisit dari lessor jika diketahui atau suku bunga pinjaman incremental, di mana suku bunga yang akan dibayar penyewa jika meminjam uang untuk membeli aset sejenisnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai akuntansi lese selanjutnya. Jadi untuk akuntansi selanjutnya, lese seperti Air France itu menggunakan metode bunga efektif untuk mengalokasikan setiap pembayaran sewa. Nah, metode ini berfungsi untuk memisahkan pembayaran kas sewa menjadi dua komponen utama, yaitu pembayaran pokok liabilitas dan juga beban bunga liabilitas sewa. Nah, keunikan metode ini adalah ia menghasilkan beban bunga periodik yang merupakan persentase konstan dari nilai tercatat liabilitas. Nah, artinya seiring waktu liabilitas berkurang, beban bunga yang diakui juga akan ikut berkurang. Nah, lese harus menentukan tingkat bunga yang tepat. Prioritasnya adalah di situ menggunakan tingkat implisit yang sudah diketahui. Namun jika itu tidak dapat ditentukan atau tidak diketahui, lese akan menggunakan tingkat pinjaman incremental mereka. Nah, kemudian akuntansi aset hak pakai. Nah, selanjutnya kita bahas aset hak pakai, yaitu penyusutan aset hak pakai ini dicatat mirip dengan aset tetap non keuangan lainnya. Nah, prinsip utamanya adalah penyusutan harus menggunakan pendekatan yang mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi dari aset yang kita sewa. Dan dalam praktiknya, sebagian besar perusahaan itu termasuk dengan Air France dalam contoh ini, nah umumnya menggunakan metode garis lurus untuk mencatat penyusutan aset hak pakai karena merupakan metode yang paling sederhana dan juga konsisten. Kemudian yaitu penentuan jangka waktu penyusutan. Nah, jangka waktu penyusutan aset hak pakai memiliki dua skenario penting, dan ini ditentukan oleh isi kontrak sewanya. Pertama, jika perjanjian sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lese di akhir masa sewa, misalnya karena ada opsi beli yang pasti dijalankan, maka aset disusutkan selama umur ekonomis aset tersebut. Nah, ini karena kita tahu aset itu akan menjadi milik kita seutuhnya. Nah, kedua, jika kepemilikan itu tidak beralih, seperti contohnya yaitu pesawat yang akan kembali ke lessor ILFC, nah maka lessor hanya akan menyusutkannya selama jangka waktu sewa itu sendiri. Nah, setelah masa sewa berakhir, kita tidak lagi memiliki hak atas manfaat ekonomi dari aset tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari kombinasi dua komponen beban ini, yaitu beban bunga dan beban penyusutan, karena aset hak pakai disusutkan secara garis lurus, yaitu beban penyusutan konstan, tetapi beban bunga dihitung menggunakan metode efektif. Beban bunga terbesar di awal. Nah, penggabungan keduanya akan menghasilkan total beban yang lebih tinggi di tahun-tahun awal masa sewa dan total beban yang lebih rendah di tahun-tahun berikutnya. Ini adalah pola beban yang harus kita antisipasi dan di situ harus dilaporkan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu sebuah sewa guna usaha yang menggunakan metode sewa guna usaha pembiayaan. Diasumsikan bahwa CNH Capital yang merupakan anak perusahaan dari CNH Global dan juga In Ivanhoe
menandatangani perjanjian sewa guna usaha tertanggal pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, yang mewajibkan CNH untuk menyewakan backhoe-nya kepada Ivanhoe mulai tanggal 1 Januari 2022. Nah, syarat dan ketentuan perjanjian sewa guna usaha dan data terkait lainnya yaitu telah dicantumkan di bawah ini. Mulai dari jangka waktu sewa itu adalah selama 5 tahun. Kemudian perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan dan mewajibkan pembayaran sewa sebesar 20.711 euro. Dan ini adalah data-data terkaitnya, bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian Ivanhoe menghitung kewajiban sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak pakai sebagai nilai sekarang dari pembayaran sewa, yaitu dengan mengalikan 20.711 dikali dengan nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo 1 selama 5 periode pada 4%, yaitu sebesar 4,62990. Nah, hasilnya yaitu sebesar 95.890,35 euro. Nah, kemudian perlu dicatat bahwa pengukuran nilai gini itu tidak mencangkup dengan jaminan nilai sisa. Artinya Ivanhoe itu hanya memasukkan nilai sisa yang diharapkan yang kemungkinan besar akan terutang berdasarkan jaminan nilai sisa. Nah, karena Ivanhoe yakin bahwa nilai sisa yang diharapkan itu kemungkinan besar akan lebih besar daripada nilai sisa yang dijamin, nah, nilai sisa yang dijamin ini tidak dimasukkan dalam pengukuran liabilitas sewa guna usaha. Nah, Ivanhoe juga menggunakan suku bunga implisit CNH sebesar 4%. Nah, di situ alih-alih suku bunga pinjaman inkrementalnya sebesar 5% karena suku bunga implisit tersebut diketahui oleh Ivanhoe mencatat dalam pembukuannya, yaitu pada tanggal 1 Januari menjurnalkan aset haknya dengan mendebitkan hak pakai atau aset pakai dan mengkreditkan kewajiban sewa, yaitu sebesar 95.890 euro yang telah dihitung tadi, sebesar jumlah yang telah dikapitalisasi. Nah, kemudian perlu dicatat juga bahwa Ivanhoe itu mencatat kewajiban pada jumlah laba bersih jumlah bersih itu sebesar 95.890. Nah, ini merupakan nilai sekarang dari pembayaran sewa daripada jumlah kotor. Kemudian Ivanhoe mencatatkan pembayaran sewa pertama yaitu sebesar 20.711 dengan mendebitkan kewajiban sewa pada uang tunai atau cash. Nah, beban bunga tahunan dengan menerapkan metode bunga afektif adalah sebuah fungsi dari kewajiban yang belum dibayar. Jadi di sini ada jadwal amortisasi sewanya Ivanhoe, yaitu pembayaran. Nah, jadi yang ini merupakan pembayaran sewa sebagaimana disyaratkan dalam sewa, yaitu sebesar 20.711. Kemudian yang B ini merupakan 4% dari saldo sebelumnya, kecuali untuk tanggal 1/12 karena ini adalah anuitas jatuh tempo, tidak ada waktu yang berlalu pada tanggal pembayaran pertama dan oleh karena itu tidak ada bunga yang timbul. Kemudian yang ini merupakan, yang bagian C ini merupakan pengurangan dari pembayaran dikurangi dengan beban bunga dan bebannya. Kemudian yang D ini merupakan saldo sebelumnya dikurangi dengan pengurangan dari sewa beban ini.
Nah, setiap pembayaran sewa sebesar 20.711 euro itu kan terdiri dari dua elemen, yaitu yang pertama pengurangan kewajiban sewa dan yang kedua adalah biaya pembiayaan atau biaya bunga. Nah, total bunga ini dicatat sebagai beban bunga untuk tahun pertama sewa, yaitu pada tanggal 31 Desember 2022 itu dijurnalkan beban bunga pada kewajiban sewa sebesar 3.007. Kemudian juga melakukan pencatatan terhadap penyusutan aset hak pakai selama jangka waktu 5 tahun dengan metode garis lurus, yaitu dengan mengentrikan beban penyusutan aset pada hak pakai sebesar 19.178. Nah, ini didapatkan dari 95.890 dibagikan 5 tahun. Nah, kemudian untuk penyajian laporan posisi keuangan, nah pada laporan laba rugi tanggal 31 Desember 2022, Ivanhoe akan melaporkan beban bunga atas kewajiban dan beban penyusutan yang terkait dengan aset hak pakai seperti ini, yaitu beban bunga yaitu berupa kewajiban sewa pada beban penyusutan yaitu sebesar 19.178. Kemudian untuk di laba ruginya, laporan laba rugi itu dicatatkan kewajiban sewa pada uang tunai sebesar 20.711. Nah, ini didapatkan dari beban bunga ditambahkan dengan 17.703, yaitu merupakan kewajiban sewanya. Nah, karena di situ Ivanhoe setelah masa sewa berakhir itu telah sepenuhnya mendepresiasi jumlah yang telah dikapitalisasi sebagai aset hak guna. Jadi perusahaan juga telah sepenuhnya melunasi kewajiban sewanya. Nah, pada tanggal berakhirnya masa sewa, baik akun aset hak guna maupun akun liabilitas sewa yang terkait dengan sewa Big-Ho Ivanhoe memiliki saldo 0. Nah, jika Ivanhoe tidak membeli Big-Ho tersebut, jadi perusahaan mengembalikan peralatan tersebut kepada CNH. Nah, jika Ivanhoe membeli peralatan dari CNH pada saat berakhirnya masa sewa dengan harga 5.000 euro dan perkiraan sisa umur peralatan adalah 2 tahun, maka perusahaan membuat entry yaitu pada tanggal 1 Januari 2027, yaitu dengan mendebitkan peralatan pada cash sebesar 5.000. Nah, setelah itu apa yang terjadi jika nilai wajar aset acuan itu kurang dari nilai sisa yang diharapkan, yaitu kehilangan nilai sisa. Nah, sehingga di sini Ivanhoe harus memberikan kompensasi lebih lanjut kepada CNH berdasarkan jaminan nilai sisa. Nah, dalam situasi ini Ivanhoe akan mencatat kerugian. Nah, misalnya asumsikan bahwa karena perawatan Big-Ho yang buruk, Ivanhoe dan CNH ini sepakat bahwa nilai wajar aset tersebut adalah 0. Nah, setelah Big-Ho dikembalikan ke CNH pada tanggal 1 Januari, dalam kasus ini Ivanhoe melaporkan kerugian sebesar 3.000 euro berdasarkan asumsi yang telah saya sebutkan tadi, bahwa Ivanhoe akan membuat jurnal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2027 akan mencatat kerugian sewa pada cash itu sebesar 3.000. 3.000 ini didapatkan dari 5.000 dikurangi dengan 2.000 euro. Kemudian di bawah skenario yang tidak adanya pembayaran yang diharapkan, maka si Ivanhoe akan membuat jurnal dengan mendebitkan kerugian sewa pada cash sebesar 5.000. Nah, di situ memang di situ tidak ada pembayaran yang benar diharapkan. Tentunya ada sewa bernilai rendah dan sewa jangka pendek. Untuk yang pertama itu sewa bernilai rendah, di mana aset yang disewa itu memiliki nilai rendah, biasanya kurang dari
USD 5.000 saat baru. Penyewa boleh memilih untuk tidak mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa. Sebagai gantinya, pembayaran sewa dicatat langsung sebagai beban sewa setiap periode. Contoh aset nilai rendah itu seperti komputer, laptop, printer, perabotan kantor kecil, telepon, dan peralatan kecil lainnya. Bisa disimpulkan jika nilai aset kecil itu pencatatannya disederhanakan agar tidak membebani laporan keuangan dengan kewajiban yang kecil. Kemudian untuk yang kedua ada sewa jangka pendek, yang dimana sewa jangka pendek ini tuh sewa yang berjangka waktu 12 bulan atau kurang dari tanggal mulai sewa. Penyewa itu tidak akan mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa, tetapi mengakui beban sewa secara langsung setiap kali membayar. Namun juga biasanya ada syarat penting di mana jika penyewa kemungkinan besar akan memperpanjang sewa, maka jangan waktu sewa diperpanjang dan sewa tidak lagi dianggap jangka pendek. Untuk dua jenis sewa ini, itu penyewa tidak perlu mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa, melainkan langsung membebankan pembayaran sewa sebagai beban pada periode terjadinya. Selanjutnya itu ada economic of leasing, yang mana economic of leasing itu mempelajari tentang bagaimana pembayaran sewa, nilai aset, dan tingkat pengembalian itu ditentukan agar transaksi leasing menguntungkan bagi kedua pihak, bagi lessor ataupun bagi leasee. Nah, contohnya saja di sini ada CNH, yang mana CNH ini pihak yang menyewakan. Ini menentukan jumlah pembayaran sewa. Di situ CNH ini tuh menentukan pembayaran menggunakan tingkat pengembalian dengan tingkat implisit yang diperlukan untuk membenarkan penyewaan. Nah, dalam menentukan tingkat implisit, CNH ini mempertimbangkan peringkat kredit penyewa, jangka waktu sewa, dan juga status nilai sisa. Di sini diketahui CNH ini menetapkan tarif implisitnya sebesar 4%, habis itu nilai wajar peralatan sebesar 100.000 dan nilai sisa sebesar 5.000. Untuk penghitungannya di sini yaitu nilai wajar peralatan dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai sisa, menghasilkan jumlah yang akan diperoleh kembali oleh lessor melalui pembayaran sewa sebesar 95.890,35. Terus jadi pembayaran sewa per tahun yang ditetapkan oleh CNH ini sebesar 20.711,11. Dengan melakukan penghitungan ini, CNH akan mendapatkan kembali investasinya beserta keuntungan yang sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sewa oleh lessor berdasarkan IFRS 16 atau PSAK 73. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu transaksi sewa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan atau finance lease atau sewa operasi atau operating lease. Secara umum, klasifikasi ini didasarkan pada sejauh mana kendali atau manfaat ekonomi atas aset diserahkan pada pihak penyewa atau leasee. Ada 5 uji utama yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sewa tergolong sewa pembiayaan. Yang pertama adalah tes pengalihan kepemilikan, yaitu ketika kepemilikan aset berpindah ke leasee di akhir masa sewa. Yang kedua ada tes opsi pembelian, jika terdapat opsi beli murah yang hampir pasti akan dijalankan oleh leasee. Yang ketiga ada tes jangka waktu sewa, apabila masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset, umumnya sekitar 75%. Yang keempat ada tes nilai sekarang pembayaran sewa, yaitu ketika nilai kini seluruh pembayaran sewa mendekati 90% atau lebih dari nilai wajar aset. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu tes penggunaan alternatif. Tes penggunaan alternatif yaitu jika aset bersifat sangat khusus sehingga tidak dapat digunakan pihak lain di akhir masa sewa. Apabila salah satu dari kelima uji ini terpenuhi, maka transaksi diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Namun, jika tidak ada satu pun yang terpenuhi, maka dikategorikan sebagai sewa operasi, di mana aset tetap menjadi milik lessor dan manfaat ekonominya tetap di pihak lessor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rincian uji klasifikasi dan komponen pembayaran sewa. Dalam perjanjian sewa, terdapat beberapa komponen utama yang membentuk total pembayaran sewa. Yang pertama adalah pembayaran tetap, yaitu jumlah yang sudah disepakati di awal dan dibayarkan secara rutin selama masa sewa. Komponen ini tidak berubah meskipun ada perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua adalah pembayaran variabel, yang besarannya tergantung pada indeks atau suku bunga tertentu. Komponen ini bisa naik atau turun sesuai perubahan acuan yang digunakan dalam perjanjian. Yang ketiga ada nilai sisa, yaitu nilai aset di akhir masa sewa. Nilai sisa ini bisa dijamin oleh pihak penyewa atau tidak dijamin sama sekali. Dan yang terakhir adalah opsi pembelian atau penghentian sewa, yang dimasukkan dalam perhitungan apabila pelaksanaannya dianggap cukup pasti akan dilakukan oleh penyewa.
Selanjutnya, kita masuk pada uji makna dan dampak dalam klasifikasi sewa. Ada 5 uji utama yang digunakan untuk menentukan apakah suatu transaksi sewa termasuk ke dalam kategori finance lease atau operating lease. Uji yang pertama adalah pengalihan kepemilikan, yaitu ketika di akhir masa sewa, kepemilikan aset berpindah dari lessor kepada lessee. Jika hal ini terjadi, maka sewa dikategorikan sebagai finance lease. Uji yang kedua adalah opsi pembelian, yaitu ketika lessee memiliki hak untuk membeli aset di akhir masa sewa dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai wajarnya. Jika ada keyakinan kuat bahwa opsi ini akan dijalankan, maka sewa dianggap sebagai finance lease. Uji yang ketiga adalah jangka waktu sewa, yaitu apabila masa sewa mencakup sebagian besar dari umur ekonomis aset tersebut. Umumnya, jika jangka waktu sewa mencapai sekitar 75% atau lebih dari umur ekonomis aset, maka sewa ini dikategorikan sebagai finance lease. Uji yang keempat adalah nilai sekarang pembayaran sewa. Dalam uji ini, lessor menghitung nilai kini dari seluruh pembayaran sewa ditambah dengan nilai sisa yang dijamin. Jika hasilnya mencapai 90% atau lebih dari nilai wajar aset, maka sewa tersebut tergolong finance lease. Uji yang kelima adalah penggunaan alternatif. Jika aset yang disewakan bersifat sangat khusus, misalnya dibuat sesuai spesifikasi tertentu sehingga tidak dapat digunakan kembali oleh pihak lain setelah masa sewa berakhir, maka sewa tersebut juga dianggap sebagai finance lease. Dari kelima uji ini dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu saja dari uji tersebut terpenuhi, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau finance lease. Namun, apabila tidak ada satu pun yang terpenuhi, maka transaksi sewa dikategorikan sebagai sewa operasi atau operating lease, di mana kendali dan manfaat ekonomi utama dari aset tetap berada di tangan lessor. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai accounting measurement and presentation. Nah, untuk lessor, jadi pencatatan finance lease ini mirip seperti menjual aset dengan sistem cicilan, yang mana artinya aset yang disewakan harus dihapus dari pembukuan dan diganti dengan piutang sewa atau lease receivable sebesar nilai kini dari seluruh pembayaran sewa. Nah, selama masa sewa, lessor ini mengakui pendapatan bunga dari piutang tersebut dengan menggunakan metode bunga efektif. Nah, sementara itu, jika menggunakan operating lease, maka lessor ini tetap mengakui asetnya di laporan posisi keuangan dan mencatat pendapatan sewa yang sama besarnya setiap periode atau dalam artian menggunakan metode garis lurus. Nah, aset yang disewakan juga disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaatnya. Kemudian dalam akuntansi, finance lease ini atau sewa pembiayaan ini biasanya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu sales type lease dan juga yang kedua direct financing lease, di mana sales type lease ini biasanya terjadi ketika perusahaan manufaktur atau dealer menggunakan sistem sewa untuk memasarkan produknya. Contohnya, produsen komputer menyewakan peralatannya kepada perusahaan atau lembaga melalui anak perusahaan pembiayaan. Sementara itu, direct financing lease ini biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan asuransi yang memang fokus pada kegiatan pembiayaan. Nah, perbedaannya pada sales type lease ini, si lessor atau penyewa ini mencatat pendapatan penjualan, harga pokok penjualan atau COGS dan juga pendapatan bunga. Sedangkan pada direct financing lease ini, lessor hanya mencatat pendapatan bunga. Nah, kedua jenis sewa ini mengikuti pedoman pengakuan pendapatan di IFRS 15. Nah, sebagai contoh di sini ada kasus antara CNH dengan Ivanhoe, di mana CNH ini sebagai yang menyewakan, lalu Ivanhoe ini sebagai penyewa. Nah, diketahui masa sewanya itu selama 5 tahun dengan pembayaran dilakukan setiap awal tahun atau annuity due. Nilai wajar aset atau backhoe-nya yaitu sebesar 100.000 euro, lalu nilai residu yang dijamin yaitu 5.000 euro. Umur ekonomis aset yaitu 5 tahun, lalu biaya perolehan bagi CNH itu adalah sebesar 85.000 euro, serta tidak ada opsi perpanjangan sewa. Nah, setelah masa sewa itu selesai, maka aset akan kembali ke CNH. Nah, artinya CNH ini mengakui transaksi ini sebagai sales type lease karena transaksi tersebut menyerupai penjualan aset dengan pembayaran secara bertahap, di mana CNH ini memperoleh laba penjualan pada awal sewa dan pendapatan bunga selama masa sewa. Nah, diketahui di sini fair value
fair value of lease equipment-nya yaitu sebesar 100.000 euro, lalu dikurangi dengan present value of the residual value yang didapat nilainya sebesar 4.109,65. Nah, setelah dikurangi maka diperoleh jumlah yang akan diperoleh kembali oleh lessor melalui pembayaran sewa yaitu sebesar 95.890,35. Nah, lalu 5 pembayaran sewa awal tahun untuk mendapatkan pengembalian yaitu didapat nilainya dari 4% itu sebesar 20.711,11 euro. Lalu di sini ada list classification test sales type list. Nah, jadi dalam kasus sewa antara CNH dan Ivanhoe ini, CNH akan melakukan 5 pengujian untuk menentukan apakah kontrak tersebut itu termasuk ke dalam finance lease atau operating lease. Yang pertama berdasarkan transfer of ownership test, di mana kepemilikan aset tidak berpindah kepada penyewa karena setelah masa sewa itu berakhir, aset akan kembali kepada CNH. Artinya kriteria ini tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua dari purchase option test, yang mana perjanjian sewa tidak memberikan hak bagi Ivanhoe untuk membeli aset di akhir masa sewa sehingga tes ini juga tidak terpenuhi. Lalu yang ketiga menurut lease term test, masa sewa berlangsung selama 5 tahun. Yang mana ini sama dengan umur ekonomis aset yaitu sebesar 100%. Nah, dengan demikian masa sewa itu mencakup seluruh masa manfaat aset sehingga tes ini terpenuhi. Lalu yang keempat pada present value test, nilai kini atau present value dari seluruh pembayaran sewa dan nilai residu itu dijamin sebesar 100.000 euro, yang mana ini sama nilainya dengan nilai wajar aset pada awal sewa. Nah, karena nilai kini tersebut mencapai 100% dari nilai wajar atau lebih dari batas minimal yaitu sebesar 90%, maka tes ini juga terpenuhi. Terakhir dalam alternative use test, setelah masa sewa itu berakhir maka aset akan dikembalikan ke CNH dengan sedikit nilai sisa atau residual value. Nah, karena aset tersebut tidak memiliki kegunaan alternatif yang signifikan bagi lessor tersebut, maka tes ini dinyatakan tidak terpenuhi. Jadi berdasarkan hasil keseluruhan, sewa ini memenuhi 2 kriteria paling penting, yakni lease term test dan juga present value test, sehingga akan diklasifikasikan sebagai finance lease atau sales type lease. Nah, yang selanjutnya yaitu ada lease receivable, di mana lease receivable ini bisa dihitung dengan present value of the rental payment ditambah dengan present value of the guaranteed residual value. Nah, diketahuilah maka present value of the rental payment itu sebesar 95.890,35, yang mana ini hasilnya dari itu yang 5 beginning of year lease payments itu dikalikan dengan PVFAD-nya sebesar 4,62990. Lalu hasilnya ini ditambahkan dengan 4.109,65 euro, yang mana ini merupakan present value of the guaranteed residual value yang ini udah dihitung di atas. Nah, hasilnya yaitu 100.000 euro. Lalu pada tanggal 1 Januari 2022 CNH ini membuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, lease receivable sebesar 100.000, yang mana ini untuk mencatat jumlah yang akan diterima dari Ivanhoe atau nilai kini seluruh pembayaran sewa. Kemudian cost of goods sold sebesar 85.000, di mana ini untuk mengakui biaya perolehan aset yang disewakan. Pada sales revenue sebesar 100.000 euro untuk mengakui pendapatan penjualan dari transaksi sewa. Pada inventory 85.000 euro untuk menghapus aset dari persediaan karena sudah terjual secara subtintansi. Jadi CNH ini memperlakukan transaksi ini seperti menjual aset senilai 100.000 euro yang semula dimiliki dengan harga pokok 85.000 euro. Oke, yang selanjutnya di sini ada lease amortization schedule.
yang mana dari tabel amortisasi ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana CNH ini akan mengalokasikan pembayaran sewa setiap tahunnya menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pelunasan pokok piutang atau reduction of lease receivable, dan yang kedua sebagai pendapatan bunga atau interest revenue. Nah, pada awal sewa, CNH ini mencatat lease receivable sebesar 100.000 euro yang merupakan nilai kini dari semua pembayaran sewa dan nilai residu. Nah, Ivanhoe membayar sebesar 20.711,11 euro di awal setiap tahun karena jenisnya ini merupakan annuity due. Nah, karena pembayaran dilakukan di awal tahun, maka pembayaran pertama tanggal 1 Januari 2022 langsung mengurangi piutang CNH tanpa adanya bunga terlebih dahulu. Nah, jadi setelah pembayaran pertama, sisa piutang CNH ini menjadi 79.288,89 euro. Setelah itu, pada setiap akhir tahun, CNH ini akan menghitung bunga sebesar 4% atau implied interest rate atas saldo piutang yang tersisa. Nah, bunga inilah yang menjadi pendapatan bunga atau interest revenue CNH untuk tahun tersebut. Kemudian ketika Ivanhoe melakukan pembayaran sewa di awal tahun berikutnya, maka sebagian pembayaran digunakan untuk melunasi bunga dan sisanya untuk mengurangi pokok piutang. Dari tabel di atas diketahui bahwa CNH menerima pembayaran rutin dari Ivanhoe setiap tahunnya. Nah, setiap tahunnya CNH juga mendapatkan pendapatan bunga berdasarkan saldo piutang yang masih tersisa. Lalu saldo piutang tersebut berkurang sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi nol pada akhir masa sewa setelah nilai residu diterima. Nah, dengan kata lain, tabel ini menunjukkan bahwa CNH memperoleh dua jenis pendapatan. Yang pertama yaitu pendapatan penjualan atau sales revenue di awal kontrak, dan yang kedua pendapatan bunga atau interest income selama masa sewa. Jadi kesimpulannya yaitu dari amortisasi ini menunjukkan bagaimana pembayaran sewa dari Ivanhoe dibagi antara bunga dan pelunasan pokok piutang. Jadi setiap tahunnya CNH ini akan mengakui pendapatan bunga berdasarkan saldo piutang yang tersisa dan secara bertahap akan menurunkan nilai lease receivable hingga lunas di akhir masa sewa. Nah, yang selanjutnya di sini ada lessor perspective guaranteed residual value. Nah, residual value ini sendiri adalah nilai sisa aset yang masih diharapkan pada akhir masa sewa. Nah, dalam contoh CNH dan Ivanhoe ini, nilai residu yang dijamin yaitu sebesar 5.000 euro. Lalu nilai kini dari nilai residu yaitu sebesar 4.109,65 euro. Nah, CNH ini ingin memastikan bahwa selama masa sewa ia bisa memulihkan atau recover seluruh nilai asetnya, baik dari pembayaran sewa tahunan atau nilai residu di akhir sewa. Yang pertama, guaranteed residual value atau nilai residu dijamin. Nah, kalau Ivanhoe ini menjamin nilai residu yaitu sebesar 5.000 euro tadi, maka artinya CNH ini pasti akan menerima jumlah itu, entah dari Ivanhoe ini membayar langsung atau nilai aset yang dikembalikan memang masih bernilai 5.000. Nah, jadi dalam perhitungan CNH saat menghitung total nilai yang akan diterima, yaitu nilai kini dari 5.000 itu ikut dimasukkan. Nah, saat menghitung berapa yang harus dipulihkan dari pembayaran sewa, nilai kini sebesar 4.109,65 euro ini akan dikurangkan dari nilai wajar aset, yaitu sebesar 100.000 euro. Nah, hasilnya CNH ini bisa menentukan jumlah sewa tahunan yang diperlukan agar total penerimaannya sebesar 100.000, dimana ini dari sewa ditambah nilai residu. Nah, dalam pembukuan CNH ini akan mencatat sales revenue penuh sebesar 100.000 euro, COGS sebesar 85.000 euro, dan mengakui laba kotor sebesar 15.000 euro. Nah, karena nilai residu ini dijamin, maka CNH akan memperlakukan bagian itu seperti penjualan yang pasti, sehingga seluruh nilai aset akan dianggap terjual. Nah, yang selanjutnya ada unguaranteed residual value, di mana ini adalah nilai residu yang tidak dijamin. Nah, kalau Ivanhoe ini tidak menjamin nilai residu, maka CNH ini tidak punya kepastian bahwa nilai aset sisa itu benar-benar akan diterima penuh di akhir sewa. Artinya,
bagian nilai residu ini dianggap belum sepenuhnya terjual. Jadi, untuk mencerminkan ketidakpastian ini, CNH akan mengurangi atau tidak memasukkan nilai kini dari residual value, yaitu sebesar 4.109,65 euro dari sales revenue dan COGS. Nah, dengan kata lain, sales revenue sama dengan 100.000 euro dikurangi dengan 4.109,65 euro menghasilkan 95.890,35 euro. Lalu COGS sama dengan 85.000 dikurangi dengan proporsi residu yaitu sebesar 4.109,65 euro menghasilkan 80.890,35 euro. Lalu yang terakhir ada gross profit tetap yaitu sebesar 15.000 euro karena pengurangannya ini sama besar di dua sisi. Nah, jadi meskipun jumlah yang diakui ini berbeda, laba kotor yang dihasilkan ini sama, baik residunya ini dijamin maupun tidak dijamin. Perbedaannya hanya pada beberapa besar bagian aset yang dianggap terjual pada awal kontrak. Nah, makanya dalam guaranteed residual, CNH ini akan menganggap seluruh aset itu sudah terjual. Sedangkan dalam unguaranteed residual ini, sebagian kecil atau senilai nilai kini residu belum dianggap terjual, tapi laba totalnya ini tetap sama. Nah, perbedaan ini hanya mempengaruhi cara pengakuan pendapatan atau timing, bukan besarnya keuntungan. Nah, kesimpulannya dalam kasus guaranteed residual ini, CNH yakin akan menerima seluruh nilai aset, jadi seluruh nilai penjualan itu diakui di awal. Sedangkan dalam unguaranteed residual, CNH ini tidak pasti akan menerima nilai residu, sehingga hanya mengakui pendapatan dan biaya untuk bagian aset yang pasti terpulihkan. Nah, meskipun demikian, gross profit itu tetap sama, yaitu sebesar 15.000 euro dari kedua kasus tersebut, karena nilai kini residu dikurangkan dari penjualan dan juga HPP secara proporsional. Nah, yang selanjutnya yaitu ada entries for guaranteed and unguaranteed residual value sales type list. Dimana ini untuk mencari tahu perbedaan pencatatan antara guaranteed residual value dan unguaranteed residual value. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari tahun 2022, to record sales type list at commencement, pada guaranteed residual value ini dicatat COGS sebesar 85.000, list receivable sebesar 100.000, pada sales revenue sebesar 100.000, dan pada inventory sebesar 85.000. Nah, kalau di unguaranteed residual value, COGS-nya ini dicatat sebesar 80.890,35, list receivable-nya sebesar 100.000, pada sales revenue sebesar 95.890,35, dan pada inventory sebesar 85.000. Nah, di sini ada perbedaan pencatatan pada sales dan COGS-nya, sedangkan pada gross profit-nya ini sama. Lalu yang kedua, masih sama tanggal 1 Januari tahun 2022, to record receipt of the first lease payment. Nah, di sini guaranteed residual value mencatat cash sebesar 20.711,11 pada list receivable sebesar jumlah yang sama. Nah, di sini untuk unguaranteed residual value-nya juga dicatat jumlah yang sama, artinya tidak ada perbedaan pencatatan. Lalu yang ketiga di sini pada tanggal 31 Desember tahun 2022, to recognize interest revenue during the first year. Nah, di sini untuk guaranteed residual value mencatat list receivable sebesar 3.171,56 pada interest revenue dengan jumlah yang sama. Nah, untuk unguaranteed residual value ini juga sama, jadi tidak ada perbedaan juga. Kemudian yang keempat ini pada tanggal 1 Januari tahun 2023, to record receipt of the second lease payment, di mana pada guaranteed residual value ini dicatat cash sebesar 2.711,11 pada list receivable dari 3.171,56 ditambah dengan 17.539,55. Dapatkan hasilnya 20.711,11. Nah, untuk di unguaranteed residual value ini juga
dicatat hal yang sama sehingga tidak ada perbedaan. Lalu yang selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2023, di mana ini to recognize interest revenue during the second years. Nah, untuk guaranteed residual value ini mencatat lease receivable sebesar 2.469,97 pada interest revenue sebesar jumlah yang sama. Nah, untuk guaranteed residual value ini juga dicatat hal yang sama sehingga tidak ada perbedaan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pada tanggal 1 Januari tahun 2027, di mana to record receipt of residual value at 3,000 end of lease term. Nah, jadi pada guaranteed residual value ini dicatat inventory sebesar 3.000, cash sebesar 2.000, pada lease receivable sebesar 5.000. Sedangkan pada guaranteed residual value ini dicatat inventory sebesar 3.000, loss on lease sebesar 2.000, pada lease receivable sebesar 5.000. Nah, di sini pada guaranteed residual value ini tidak ada hasil pada kerugian, sedangkan pada unguaranteed residual value ini ada hasil atas kerugiannya. Jadi kalau kita mencatatnya dengan unguaranteed residual value, maka ada terjadi kerugian yaitu sebesar 2.000. Selanjutnya di sini ada lesser accounting for approaching leases, yaitu menjelaskan mengenai akuntansi penyewa untuk sewa operasional. Di sini kita ambil contoh perjanjian antara Headway Depot Shell dan juga MNS. Dalam perjanjian ini MNS ini menyewa alat pemadat kardus dari Headway sebesar 3 tahun dengan pembayaran tahunan sebesar 17.620,8, yang mana ini dilakukan di awal tahun. Nah, mulai 1 Januari 2022, nilai peralatan pada awal sewa itu sebesar 60.000, umur ekonomisnya sebesar 5 tahun, dan diperkirakan memiliki nilai sisa sebesar 12.000 pada akhir umur ekonomis. Nah, untuk penghitungan pembayaran sewa, ini Headway menggunakan tingkat pengembalian atau suku bunga implisit sebesar 6%. Nah, nilai sekarang dari nilai sisa adalah 12.000 dikali dengan faktor sebesar 0,83962, yaitu hasilnya 10.075,44, sehingga nilai yang harus dikembalikan melalui pembayaran sewa itu sebesar 49.924,56. Nah, berdasarkan anuitas jatuh tempo 3 tahun dengan bunga 6%, diperoleh pembayaran sewa sebesar 17.620,8 per tahunnya. Dan juga Headway itu mengklasifikasikan sewa tersebut sebagai sewa operasi karena tidak ada satupun pengujian sewa pembiayaan yang terpenuhi. Setelah itu pencatatan akuntansi Headway sebagai penyewa. Sebagai penyewa, Headway ini tetap mengakui aset dalam laporan keuangannya dan mencatat pendapatan sewa secara garis lurus setiap tahunnya. Nah, pada tanggal 1 Januari ini Headway mencatat kas sebesar 17.620,8 dan pendapatan sewa yang belum diperoleh sebesar 17.620,8. Nah, kemudian pada akhir tahun ini Headway mengakui pendapatan sewa sebesar 17.620,8. Selain itu, karena Headway tetap memiliki aset, maka perusahaan tetap menyusutkan peralatan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, yaitu 60.000 dikali 40%, hasilnya yaitu sebesar 24.000 per tahunnya. Selain itu, biaya seperti asuransi, pemeliharaan, ataupun pajak itu dicatat sebagai beban pada periode terjadinya. Kesimpulannya, dalam sewa operasional, aset tetap berada di pihak penyewa. Pendapatan sewa diakui secara berkala dan penyewa tetap menanggung penyusutan serta biaya yang terkait aset tersebut. Dengan demikian, penyewa ini memperoleh penghasilan dari sewa tanpa kehilangan kepemilikan atas aset tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Febiata Anggita dengan NPM akhir 316. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah akuntansi sewa khusus di bagian penyesuaian sewa lainnya. Nah, yang pertama itu adalah ada biaya eksekutori, yaitu beban normal yang terkait dengan kepemilikan aset sewa seperti asuransi properti dan pajak properti. Nah, akuntansi untuk biaya eksekutori itu bergantung pada bagaimana sewa tersebut disusun dan apakah sewa tersebut itu merupakan sewa bruto atau sewa neto. Nah, biaya pelaksanaan itu yang termasuk dalam pembayaran tetap yang diharuskan oleh lessor itu harus dimasukkan dalam pembayaran sewa dengan tujuan pengukuran kewajiban sewa. Dan pembayaran oleh sewa yang dilakukan langsung kepada otoritas pajak atau penyedia asuransi itu dianggap sebagai pembayaran variabel dan dibebankan saat terjadinya. Nah, lalu yang kedua ada pembayaran di muka dan insentif sewa. Nah, untuk semua sewa guna usaha pada tanggal dimulainya sewa guna usaha, liabilitas sewa guna usaha itu merupakan titik awal untuk menentukan jumlah yang harus dicatat untuk aset hak guna usaha. Nah, perusahaan itu menyesuaikan aset hak guna usaha untuk setiap pembayaran di muka sewa guna usaha. Nah, intensif sewa guna usaha dan biaya langsung awal itu dilakukan sebelum atau pada tanggal dimulainya sewa guna usaha. Nah, penyesuaian itu menentukan jumlah yang harus dilaporkan sebagai aset hak guna. Nah, jadi ada 3. Nah, yang pertama ini adalah pembayaran sewa di muka yang dilakukan oleh penyewa yang meningkatkan aset hak pakai. Yang kedua, pembayaran insentif sewa yang dilakukan oleh lessor. Dan yang ketiga adalah biaya langsung. Nah, untuk digambar di bawah itu adalah mengidentifikasi penyesuaian yang dibuat pada saldo kewajiban sewa guna yang menentukan jumlah yang tepat untuk dilaporkan untuk aset hak pakai. Nah, selanjutnya di sini ada biaya langsung awal. Nah, jadi biaya langsung awal ini merupakan biaya tambahan dari sewa yang tidak akan terjadi jika sewa tidak dilaksanakan. Nah, biaya yang secara langsung atau tidak langsung itu diatribusikan pada negosiasi dan pengurusan sewa. Nah, misalnya biaya hukum eksternal untuk menyusun atau menegosiasi sewa atau alokasi biaya hukum internal, atau tidak dianggap sebagai biaya langsung awal. Nah, biaya langsung awal itu dikeluarkan oleh penyewa termasuk yang ke dalam biaya aset hak pakai tetapi tidak dicatat sebagai bagian dari kewajiban sewa. Nah, bagi lessor, biaya langsung awal itu seringkali lebih signifikan karena mereka biasanya meminta lessor sebagai bagian dari aktivitas penjualan mereka. Nah, akibatnya lessor itu seringkali melibatkan pengacara untuk menyiapkan dokumen hukum serta membayar komisi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan sewa. Nah, akuntansi biaya langsung awal oleh lessor itu tergantung pada jenis sewa. Nah, yang pertama itu bisa untuk sewa operasi. Nah, biasanya lessor itu menunda biaya langsung awal dan mengamortisasikannya sebagai beban selama jangka waktu sewa. Nah, yang kedua ada untuk sewa pembiayaan. Nah, biasanya lessor itu membebankan sewa biaya langsung awal pada saat dimulainya sewa atau dalam periode di mana lessor mengakui laba atas penjualan. Nah, lessor itu umumnya juga menanggung biaya internal terkait aktivitas seperti iklan, pemeliharaan sewa yang ada, dan penetapan serta pemantauan kebijakan kredit, dan juga biaya pengawasan dan administrasi atau biaya seperti sewa dan depresiasi. Nah, biaya langsung internal itu tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya langsung awal. Nah, biaya tersebut akan tetap dikeluarkan terlepas dari apakah sewa telah dilaksanakan atau belum. Selanjutnya presentasi pengungkapan dan analisis. Di bagian ini akan membahas bagaimana informasi sewa disajikan dalam laporan keuangan, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan dianalisis oleh pengguna laporan. Pertama ada presentasi dalam laporan keuangan. Bagaimana lessor dan lessor itu menyajikan informasi sewa dalam
laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Sekarang pihak yang lessor atau penyewa. Di laporan posisi keuangannya itu terdapat aset hak pakai atau right of use aset yang disajikan terpisah dari aset lainnya. Aset ini mewakili hak lessor untuk menggunakan aset yang disewa selama periode sewa. Nilainya itu diamortasi atau disusutkan selama masa sewa. Kemudian terdapat kewajiban sewa atau lease liability yang disajikan sebagai liabilitas dan harus dipisah antara bagian lancar dan tidak lancarnya. Kewajiban ini mewakili kewajiban lessor untuk melakukan pembayaran sewa di masa depan. Porsi yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan akan diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Kemudian di laporan laba ruginya terdapat beban penyusutan atas aset hak pakai. Beban ini dialokasikan selama masa sewa yang umumnya menggunakan metode garis lurus untuk mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi aset. Kemudian terdapat beban bunga atas kewajiban sewa. Beban ini dihitung menggunakan metode bunga efektif yang menghasilkan beban tinggi di awal sewa dan akan menurun seiring waktu. Pola ini akan menyebabkan front loading total beban sewa. Terdapat pengecualian. Perjanjian ini tidak akan berlaku untuk dua jenis sewa yang mendapatkan pelakuan akuntansi yang disederhanakan. Jenis yang pertama itu sewa bernilai rendah atau low value leases. Sewa untuk aset dasar yang nilai wajarnya saat baru adalah $5.000 atau kurang. Contohnya itu seperti laptop, printer, furnitur, ataupun furnitur kantor. Untuk sewa ini, lessor dapat memilih untuk tidak mengkapitalisasi aset dan liabilitas, melainkan membebankan pembayaran sewa langsung pada laporan laba rugi saat terjadinya. Kemudian jenis sewa yang kedua itu sewa jangka pendek atau short term leases. Sewa dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang. Lessor juga dapat memilih untuk tidak mengkapitalisasi dan langsung membebankan pembayaran sewa. Kemudian ke pihak lessornya atau pemberi sewanya. Di laporan posisi keuangannya itu ada dua jenis sewa. Sewa pembiayaan atau financial leases, itu ada sewa operasi atau operating leases. Di sewa pembiayaan itu terdapat piutang sewa atau leases receivable yang dimana disajikan terpisah dari aset lain. Itu lessor akan menghentikan pengakuan aset fisik karena hak untuk menggunakan aset dan resiko telah dialihkan ke lessor. Sebagaimana gantinya, lessor akan mengakui piutang yang mewakili haknya untuk menerima pembayaran sewa ditambah dengan nilai sisa. Kemudian di bagian sewa operasi atau operating leases itu terdapat aset yang disewakan tetap diakui sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Lessor tetap mempertahankan aset di neraca karena mereka masih menanggung sebagian besar resiko dan manfaat kepemilikan aset. Mereka hanya memberikan hak pakai untuk sementara waktu kepada lessor. Kemudian di laporan laba ruginya juga dibagi dua untuk sewa pembiayaan dan sewa operasi. Di sewa pembiayaan terdapat pendapatan bunga, ada keuntungan atau kerugian penjualan khusus untuk sewa jenis penjualan. Lessor itu mengakui pendapatan dari pembiayaan yang diberikan dan jika berlaku keuntungan dari penjualan aset tersebut pada awal masa sewa. Kemudian yang sewa operasi atau operating leases itu terdapat pendapatan sewa yang umumnya diakui berdasarkan garis lurus dan beban penyusutan atas aset yang disewakan. Pendapatan yang diakui secara merata selama masa sewa. Lessor juga mencatat beban penyusutan atas aset yang mereka miliki seperti halnya aset tetap lainnya. Yang kedua itu adalah pengungkapan atau disclosure. Lessor dan lessor harus memberikan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif tambahan untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas dari sewa. Yang pertama itu ada pengungkapan kualitatif. Ini untuk lessor dan lessor. Pengungkapannya ini itu meliputi sifat umum dari sewa yang dilakukan, bagaimana pembayaran sewa variabel ditentukan,
adanya syarat dan ketentuan untuk opsi perpanjang, pengakhiran, dan jaminan nilai sisa. Kemudian informasi tentang asumsi dan penilaian yang signifikan, misalnya bagaimana menentukan tingkat diskonto. Kemudian kemudian itu ada pengungkapan kuantitatif, ini untuk lese. Pengungkapannya itu antara lain ada total biaya sewa, kemudian ada rincian biaya sewa pembiayaan menjadi beban penyusutan, aset hak pakai dan beban bunga, ada biaya untuk sewa bernilai rendah dan jangka pendek, ada rata-rata tertimbang sisa jangka waktu sewa dan tingkat diskonto, dan analisis jatuh tempo kewajiban sewa pembiayaan yang menunjukkan aruk gas atau tidak diskonto untuk minimal 5 tahun berikutnya dan total untuk tahun-tahun setelahnya. Yang ketiga itu, yang terakhir itu ada pengungkapan kuantitatif untuk lessor. Pengungkapan yang diperlukan itu ada pendapatan terkait sewa, termasuk keuntungan atau kerugian di awal sewa untuk sewa jenis penjualan dan pendapatan bunga. Kemudian ada pendapatan dari pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam piutang sewa. Habis itu ada komponen investasi bersih dalam sewa pembiayaan yang nilainya itu tercatat piutang sewa, aset residu, dan laba ditangguhkan. Kemudian terdapat analisis jatuh tempo untuk pembayaran sewa, operasi, dan piutang sewa pembiayaan. Dan terdapat kebijakan manajemen dalam mengolah resiko yang terkait dengan nilai sisa aset sewaan. Yang ketiga itu, yang terakhir itu ada analisis. Penerapan standar sewa baru yang terdapat di IFRS 16 itu memiliki dampak analisis yang signifikan, di mana itu peningkatan aset dan liabilitas perusahaan itu akan melaporkan aset dan utang yang lebih besar di neraca yang mengubah rasio keuangan kunci yang yang berdampak pada profitabilitas, pada solvabilitas dan lainnya. Dampak pada profitabilitas itu ada dua. Di ROA-nya itu menurun, return on asset itu menurun karena aset menjadi lebih besar sementara laba bersih seringkali tidak berubah signifikan. Yang dampak kedua itu EBITDA itu meningkat karena beban sewa yang sebelumnya seluruhnya merupakan beban operasi, sekarang dipecah menjadi beban depresiasi dan bunga. Beban depresiasi dan bunga ini tidak termasuk dalam perhitungan EBITDA. Kemudian dampaknya pada solvabilitas juga terdapat dua dampaknya. Yang dampak pertama, rasio utang terhadap ekuitas itu meningkat karena adanya liabilitas sewa yang dikapitalisasi. Habis itu yang dampaknya kedua itu ada rasio cakupan bunga menurun karena beban bunga tambahan dari liabilitas sewa. Yang terakhir itu ada dampak lainnya. Perubahan ini itu dapat mempengaruhi perjanjian utang atau debt covenant, metrik kinerja manajemen, perpajakan properti, dan kontrak kompensasi dengan pemerintah.